Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini dengan senang hati akan berbagi hasil diskusi dan pemahaman kami tentang topik yang telah diberikan. Sebelum kita memulai, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pendidikan matematika sekolah dasar Ibu Rusmilawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai pengantar. Perkenalkan, nama saya Meutia Mulatseh dengan NIM 258 dan juga anggota kelompok saya ada Amelia Putri dengan NIM 266, Mirza Revidiane dengan NIM 276, Yurica Helen dengan NIM 282 dan yang terakhir Ferdian Bintang dengan NIM 288. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengorganisasian data. Langkah pertama yaitu pengenalan materi, apa itu pengorganisasian data, dan langkah kedua ada contoh-contoh soal beserta jawabannya. Tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita masuki perkenalan apa itu pengorganisasian data. Saya yakin hasil diskusi dari kelompok kami akan menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Menurut Harun DKK, pengorganisasian data adalah menyusun atau mengatur data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dibaca sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Menurut Purnomo Sidi DKK, data dapat disusun atau disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram, atau dalam bentuk diagram gambar, batang, dan garis. Jenis-jenis data. Jenis data berdasarkan pengorganisasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, data kronologis. Yang kedua, data spasial. Yang ketiga, data kualitatif. Dan yang keempat, data kuantitatif. Data kronologis. Data kronologis dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut waktunya, seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Misalnya, pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Data spasial. Menurut Otto Husman, mendefinisikan data spasial sebagai data yang memiliki nilai posisi, seperti koordinat X, Y. Data spasial diklasifikasikan berdasarkan lokasi geografis atau wilayah seperti kota, negara bagian, negara, dan lain-lain. Data kualitatif. Data kualitatif dikategorikan berdasarkan atribut yang berbeda seperti kebangsaan, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan lain-lain. Data tersebut tidak dapat diukur tetapi dapat diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya karakteristik kualitatif. Misalnya, mengkategorikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu kota. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data ketika atribut-atribut di atas atau dalam hal klasifikasi kualitatif dikategorikan lebih lanjut ke dalam data berbasis angka seperti tinggi badan, usia, nilai siswa, gaji, dan lain-lain. Jenis-jenis data. Jenis data berdasarkan skala pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, data interval. Yang kedua, data rasio. Yang ketiga, data ordinal. Yang keempat, data nominal. Data interval. Data interval merupakan data yang objeknya dapat diurutkan dengan memiliki perbedaan yang sama. Sebagai contoh, jika suhu bernilai 0 derajat Celcius, bukan berarti tidak ada suhunya. Akan tetapi suhu bernilai 0 derajat berarti lebih rendah dari 1 derajat Celcius. Data rasio. Data rasio merupakan data yang terurut dengan selisih yang sama di setiap datanya. Jika pada data interval tidak memiliki nilai mutlak, maka pada data rasio memiliki nilai mutlak. Sebagai contoh, data yang memiliki nilai mutlak adalah data tinggi badan dan berat badan. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomorannya berdasarkan urutan atau tingkatan tertentu. Sebagai contoh, penomoran dalam tingkat pendidikan
Kode 1 mewakili SD, kode 2 mewakili SMP, dan kode 3 mewakili SMA. Penomoran ini harus diurutkan seperti itu, dikarenakan SD tingkatannya lebih rendah dari SMP. Dan yang terakhir, data nominal. Data nominal merupakan data pada suatu objek yang mana penomorannya tidak melambangkan kedudukan atau tingkatan tertentu seperti pada data ordinal. Sebagai contoh, kode 1 melambangkan basket, kode 2 melambangkan bola voli. Hal ini dapat ditukar tanpa memperhatikan kedudukan antara masing-masing jenis olahraga. Soal yang pertama, Ferdi, Mutia, Amel, dan Tora sedang mengikuti ekstrakurikuler karate. Mereka akan berlatih berpasangan. Berapa banyak pasangan berbeda yang mungkin? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggunakan ilustrasi gambar seperti yang sudah ada di papan. Perempuan berambut hitam sebagai Amel, perempuan berambut merah sebagai Mutia, laki-laki berambut hitam sebagai Ferdi, dan laki-laki berambut kuning sebagai Tora. Untuk menjawab soal ini, ada solusinya, yaitu membuat daftar pasangan yang mungkin dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pasangan yang dimulai dengan Ferdi. Di antaranya, ada Ferdi dan Mutia, kemudian ada Ferdi dan Amel, ada Ferdi dan Tora. Sekarang, kita perhatikan semua pasangan yang dimulai dengan Mutia. Namun, Mutia dan Ferdi adalah pengulangan dari Ferdi dan Mutia, dan itu sudah dihitung. Jadi, pasangan yang dimulai dengan Mutia diantaranya yaitu Mutia dan Amel, dan Mutia dan Tora. Terakhir, pertimbangkan pasangan yang dimulai dengan Amel yang belum dihitung. Di antaranya yaitu Amel dan Tora. Sekarang kita hitung ada berapa pasangan yang mungkin untuk berlatih. Ada Ferdi dan Mutia, Ferdi dan Amel, Mutia dan Amel, Mutia dan Tora, Amel dan Tora, dan yang terakhir Ferdi dan Tora. Jadi, ada 6 kemungkinan pasangan siswa yang berlatih ekstrakurikuler karate. Soal yang kedua yaitu Aisyah dan Ibrahim adalah kakak beradik. Aisyah berumur 3 tahun dan Ibrahim berumur 12 tahun. Berapa umur mereka masing-masing jika Ibrahim 2,5 kali umur Aisyah? Di sini kita bisa mengerjakan dengan menggunakan solusi berupa membuat tabel yang menunjukkan umur masing-masing setiap tahunnya. Pertama-tama, kita membuat tabel umur Aisyah, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Umur Ibrahim 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tabel tersebut menunjukkan usia mereka setiap tahunnya. Kita dapat mengetahui umur Ibrahim tepat 2,5 kali umur Aisyah. Jadi jawabannya yaitu Ibrahim akan berusia 15 tahun dan Aisyah 6 tahun ketika usianya 2,5 kali lebih tua darinya. Pertanyaan ketiga, ekstra musik sekolah akan mengadakan konser. Hanya akan ada 2 guru untuk setiap 9 siswa. Ada 16 guru dalam perjalanan tersebut. Berapa banyak siswa yang akan ada? Untuk menjawab soal ini ada solusinya, yaitu salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan chip dengan 2 warna berbeda. Misalkan, guru diwakili dengan keping merah dan siswa diwakili dengan keping kuning. Kami kemudian dapat menampilkan 9 keping kuning untuk setiap 2 keping merah. Kita akan membentuk total 8 grup hingga memiliki 16 chip merah dan menghitung jumlah chip kuning.
ini akan menghasilkan jawabannya. Solusi yang lebih elegan adalah dengan membuat tabel dan mengikutinya ke 16 guru. Nah, dari contoh soal yang sudah kita bahas, kita dapat mengetahui apa saja manfaat dari pengorganisasian data. Yang pertama, mengurangi waktu pencarian data yang memakan waktu. Data yang tidak terorganisir memiliki banyak hambatan dalam hal penataan data. Misalkan, ketika kita memiliki data hasil 1000 siswa di sebuah sekolah, dan kita perlu mengetahui berapa banyak siswa yang mendapat nilai persentase lebih besar dari 90. Jika data tidak terorganisir, dibutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Namun, ketika kita telah mengatur data dalam urutan persentase, maka akan sangat cepat dan mudah untuk memilah informasi yang diperlukan. Yang kedua, membantu mengurangi kehilangan data dan mengurangi kesalahan. Misalkan kita mengalami kebingungan dalam kumpulan data yang berbeda, maka satu-satunya solusi untuk masalah tersebut adalah dengan mengatur data dengan benar. Yang ketiga, memahami mengapa data dikumpulkan dan apa kegunaannya. Pengorganisasian data dapat membantu kita memahami mengapa data dikumpulkan dan apa kegunaannya yang tepat. Setelah data disusun, dapat memberi kita validitas pekerjaan yang dilakukan. Tampilan data yang berurutan selalu diterima dibandingkan dengan tampilan yang tidak terorganisir. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian data merujuk pada proses pengelompokan data. Dalam penyajian dan pengorganisasian data, data dapat disajikan melalui tabel atau grafik. Pengorganisasian data dengan cara ini mempermudah pemahaman tentang data dan memudahkan perhitungan data, serta dapat meminimalkan kesalahan. Dalam konteks matematika, pengorganisasian data merupakan bagian penting dari materi statistika. Di tingkat dasar, seperti di kelas 6 SD, materi ini meliputi mengumpulkan dan membaca data, menyajikan dan mengolah data dalam bentuk tabel, serta menafsirkan sajian data. Pengorganisasian dan penyajian data juga sering melibatkan penyusunan data dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram. Sekian pemaparan materi tentang strategi pemecahan masalah pengorganisasian data. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya.